kuasa memberkati hidupku. Kau hadir di sini, Allah yang menyediakan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Kau hadir di sini, Allah Maha Kuasa memberkati hidupku. Kau hadir di sini, Allah yang menyediakan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan.
Shalom, haleluya, happy Sunday. Salam sukacita buat seluruh umat Tuhan dimanapun saudara berada. Kita bertemu lagi dalam ibadah online dari Gereja Betani Indonesia Anointing of East. Saya percaya pagi hari ini kita adalah orang-orang yang begitu taat, setia, dan mengasihi Tuhan, amin. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita membawa persembahan yang terbaik, doa yang terbaik, pujian yang terbaik bagi Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak dipuji dan ditinggikan. Haleluya.
sebab tidak ada Tuhan yang lain selain Engkau dalam hidup kami Tuhan, yang layak dipuji dan ditinggikan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita nyatakan kepada Tuhan, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, Allah yang setia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar Tuhan, kami mau belajar taat pada panggilan-Mu Tuhan, dan kami mau terus setia mengikut Engkau dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua umat Tuhan yang percaya bersama berkata, amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Lebih lagi sorakan haleluya. Seberapa banyak saudara yang bersuka cita karena Dia Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Boleh lambaikan tanganmu tinggi. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya.
Shalom, jadwal kegiatan-kegiatan gereja dapat saudara temukan di media sosial gereja. Di Facebook page Gereja Bethany Indonesia Anointing of Ease, Instagram Bethany AOE Events, dan YouTube channel Bethany AOE Production. Segera follow, like, subscribe, dan share video-video yang ada, dan marilah kita menjadi saluran berkat. Online fellowship dapat Anda ikuti melalui Facebook page gereja setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 7:30 malam atau jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah Minggu dapat Anda ikuti melalui YouTube channel Bethany AOE Production setiap hari Minggu jam 10 pagi. Dan bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, Anda bisa mencantumkan pokok-pokok doa saudara melalui kolom komentar yang ada di bawah video ini. Tim doa kami rindu berdoa bagi Anda. Selanjutnya, kita sudah diberi banyak kemudahan dalam memberikan persembahan online. Persembahan dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri Gereja Bethany Indonesia atau dengan menggunakan QR Code melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau Link Aja. Inilah cara memberikan persembahan melalui QR Code. Pertama, buka aplikasi yang Anda inginkan. Klik Pay atau Scan, lalu scan QR Code yang ada. Masukkan nominal yang Anda inginkan. Klik Confirm atau Pay, dan Anda akan segera menerima konfirmasi apabila transaksi Anda sudah berhasil. Dan yang terakhir, di akhir ibadah kita akan bersama-sama mengadakan perjamuan kudus. Seluruh jemaat dimohon mempersiapkan hosti atau roti perjamuan dan anggur perjamuan. Roti dapat diganti dengan roti tawar, crackers, cookies, dan sebagainya. Anggur juga dapat diganti dengan sirup atau minuman yang Anda dapat temukan di rumah Anda. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk beribadah, mengikuti praise and worship, mendengarkan dan mencatat khotbah yang disampaikan, dan mengikuti perjamuan kudus. Mari kita percaya akan ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku mengerti semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Dia. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak Tuhan sungguh sempurna.
Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita telah memuji dan menyembah Tuhan, dan saya percaya dimanapun kita berada, hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Roh Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan kalau hadirat Tuhan ada di dalam hidup kita, maka saya percaya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, bahkan yang membutuhkan jalan keluar pertolongan Tuhan mendapatkan jalan keluar mujizat yang terbaik daripada Tuhan. Haleluya. Kita ada di minggu yang pertama di bulan yang ke-10 tahun 2020. Kita boleh kembali masuk dalam ibadah dan perjamuan kudus. Mari saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan dan bersiap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus. Mari sebelumnya kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau pada hari ini Tuhan izinkan kami kembali boleh beribadah secara online, memuji dan menyembah akan Tuhan, meninggikan akan nama Tuhan, dan kami siap juga untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu sebelum kami bersama-sama akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari Tuhan, berbicaralah kepada kami, urapilah hamba-Mu ini, urapi kami semua yang mendengarkannya, agar kami sama-sama diberkati oleh firman-Mu. Dan kami memutuskan kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu, maka hidup kami pasti berubah. Hidup kami tidak akan pernah sama lagi, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita ada di dalam ibadah online selama beberapa waktu ini, tetapi saya percaya tidak mengurangi sama sekali sukacita dan damai sejahtera serta berkat-berkat yang Tuhan curahkan bagi setiap kita. Bahkan di dalam hadirat Tuhan, di dalam ibadah online pun kita bisa memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, memberikan kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selama beberapa minggu ini kita telah sama-sama mempelajari, membahas tentang kedatangan Tuhan Yesus, yaitu kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali. Nah saudaraku, khotbah saya hari ini tentu saja masih berkaitan dengan khotbah di minggu-minggu sebelumnya. Oleh karena itu saya menganjurkan Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang belum mengikuti khotbah-khotbah di minggu-minggu yang lalu, saudara bisa memutar video yang ada di YouTube channel ini untuk mendapatkan pemahaman yang komplit, yang lengkap mengenai kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan Yesus untuk kedua kali itu pasti akan terjadi. Mengapa demikian? Karena itu adalah janji Tuhan sendiri, dan Tuhan tidak pernah lalai untuk menggenapi setiap janjinya. Kalau kita baca di Alkitab, semua nubuatan, semua janji Tuhan pasti akan digenapi. Karena itu, janji tentang kedatangannya pun saya yakin dan percaya Dia pasti akan menggenapi. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, peristiwa kedatangan Tuhan diawali dengan yang kita sudah sama-sama mempelajari, yaitu lakah atau harpazo atau rapture, yang mana arti daripada lakah itu adalah mengambil. Artinya Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki sorgawi mengambil saudara dan saya sebagai mempelai-mempelainya, mengambil gerejanya sebagai mempelainya untuk sama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, tidak semua orang percaya, tidak semua orang Kristen loh, yang akan ikut diambil, yang akan diangkat, yang akan masuk dalam lakah atau harpazo atau rapture. Bahkan kalau kita
perhatikan, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa ada 2 orang di ladang, yang seorang diangkat, yang seorang ditinggalkan. Ada 2 orang di pembaringan, yang seorang diangkat, yang seorang ditinggalkan. Bahkan dikatakan ada 2 wanita atau 2 perempuan yang sedang memutar batu kilangan, lalu kemudian yang seorang diangkat, yang seorang ditinggalkan. Mengapa demikian? Ternyata saudara, mereka yang diangkat, diambil atau ikut dalam lakah harpazo atau rapture adalah mereka yang hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang hidup dalam kebenaran, hidup menjaga kekudusan, mengerjakan keselamatan mereka dengan takut dan gentar. Karena itu sebagai orang percaya, mari saudaraku tetaplah hidup sungguh-sungguh di dalam Kristus. Tentu saja bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita minta pertolongan Roh Kudus yang ada di dalam setiap kita. Berapa banyak di antara saudara yakin, percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam saudara? Puji Tuhan, puji Tuhan. Itulah sebabnya saudara disebut bait Roh Allah, bait Roh Kudus. Nah, dengan pertolongan Roh Kudus, minta kekuatan dari Roh Kudus. Saya percaya kita akan dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Berapa banyak yang mau sungguh-sungguh minta pertolongan Roh Kudus, lalu saudara mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Biarlah ini janji kita, bukan kepada manusia, tetapi janji kita kepada Tuhan sendiri. Nah, kekasih Kristus, lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak diambil tadi? Bagaimana dengan orang-orang yang tidak diangkat, yang tidak masuk dalam lakah, yang tidak masuk dalam harpazo atau rapture tadi? Jelas mereka masih tertinggal di dunia, bukan? Ya, mereka ada di dunia dan mereka akan masuk dalam satu masa yang disebut masa kesusahan besar atau masa aniaya besar. Ya, nanti kita akan ambil waktu khusus untuk membahas tentang hal itu. Nah, janganlah sampai kita tertinggal. Janganlah sampai kita menjadi orang yang tidak mengalami lakah atau harpazo atau rapture tersebut. Lalu kita juga sudah membahas tentang peristiwa yang terjadi sesudah lakah, sesudah diambil. Lalu kemudian orang-orang percaya, orang-orang kudus bersama dengan orang-orang kudus yang juga dibangkitkan dari istirahatnya di Firdaus, berjumpa dengan Tuhan, bukan? Lalu ada satu peristiwa yang sama-sama kita harus alami, yaitu yang disebut dengan kursi pengadilan Kristus. Atau kalau di dalam bahasa Yunani menggunakan kata bema. Kursi pengadilan itu bema, ya. Kata bema ini dari bahasa Yunani kuno yang biasanya digunakan untuk kursi hakim di Olimpiade Yunani kuno, di mana hakim bukan memberikan hukuman, bukan memberikan sanksi, tetapi justru untuk menetapkan pemenang dan menetapkan hadiah. Nah, semua orang yang sudah mengikuti atau diangkat, maka mereka akan masuk dalam kursi pengadilan Kristus. Mereka akan menghadap bema Kristus ini untuk menerima upah yang sudah disediakan. Kehidupan semua orang, kehidupan orang-orang kudus ini akan dibuka, dan pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh hakim yang maha adil. Siapa dia? Ya, Tuhan Yesus Kristus. Hakim yang tidak dapat disuap, hakim yang maha kudus, hakim yang tidak membutuhkan saksi, karena ia maha tahu. Ia tahu sampai kedalaman hati setiap kita. Amin. Dan masing-masing orang percaya, mempelai-mempelai Tuhan, mereka akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaan mereka selama mereka ada di dunia ini. Ada 5 mahkota, masih ingat? Yang Tuhan siapkan. Ada mahkota kehidupan, ada mahkota kebenaran, ada mahkota abadi, ada mahkota sukacita, ada mahkota kemuliaan. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu minggu lalu begitu selesai ibadah, ada seorang yang menelpon saya lalu bertanya, ya,
bagaimana tentang wujud daripada mahkota-mahkota tersebut. Ya, apakah satu orang bisa mendapatkan lebih dari satu mahkota? Bisa, karena sesuai dengan apa yang ia lakukan, ia kerjakan. Lalu orang itu bertanya, bagaimana caranya Pak? Kan kepalanya cuma satu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus memahami bahwa kata mahkota di sini berbicara tentang otoritas dan kuasa. Ya, di Alkitab itu kan banyak kata yang merupakan kiasan. Saya ambil contoh, saudara disebut sebagai domba. Apakah kemudian saudara tinggal di kandang seperti domba? Apakah kemudian saudara makan rumput? Kan tidak demikian, bukan? Nah, demikian juga ketika Alkitab menggunakan kata mahkota, ini berbicara tentang kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan, sehingga kelak orang-orang kudus yang mendapatkan otoritas dan kuasa ini akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Hanya orang yang mendapatkan otoritas dan kuasalah yang bisa memerintah bersama dengan Kristus. Yang tidak dapat ya tidak bisa. Yang tidak mendapat diperintah. Amin. Nah, saudara pilih yang mana? Saya berdoa kita semua mendapatkan mahkota, mendapatkan otoritas dan kuasa, sehingga kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus pada waktunya. Nah, setelah bema Kristus, setelah kursi pengadilan Kristus, maka ada satu peristiwa yang sangat indah yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu ini yang kita bahas hari ini, yaitu perjamuan kawin anak domba Allah dengan mempelai-mempelainya, yaitu orang-orang kudus yang telah diangkat. Tentu ini berbicara tentang satu peristiwa yang dinanti-nantikan oleh begitu banyak orang percaya dari abad ke abad. Nah, kita buka dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Wahyu pasal 19 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawin anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Dikatakan di situ lenan halus adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ayat yang ke-9, baca sama-sama. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kitab Wahyu, kalau kita baca, ya, itu adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Saya sudah pernah sampaikan, itu adalah bocoran-bocoran buat saudara dan saya. Amin. Kenapa kita butuh bocoran? Ya, Tuhan kasih kita bocoran supaya membuat pengharapan kita itu di dalam Dia berlimpah-limpah. Ya, karena kita tahu endingnya seperti apa. Ending kehidupan saudara dan saya jelas kalau berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan Alkitab, happy ending. Sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Tapi bocoran-bocoran itu juga mengajarkan kepada kita pentingnya sebuah kesetiaan. Setia sampai akhir. Kalau ada orang berkata saya mau setia sama Tuhan, tapi hanya 1 tahun, 2 tahun, itu namanya tidak setia. Ya, yang disebut dengan kesetiaan itu sampai akhir. Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-8, dan kepadanya, artinya kepada siapa? Kepada mempelainya anak domba tersebut, bukan? Kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Dan kain lenan dijelaskan di sini itu berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Saudaraku, kita dikuduskan
oleh korban Yesus Kristus. Ya, kita setiap minggu pertama mengadakan perjamuan kudus, kita mengingat apa yang Tuhan sudah buat, sambil kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya sendiri, bukan? Apa yang Tuhan sudah buat? Ya, Dia menebus saudara dan saya, yang seharusnya kita ini adalah orang-orang berdosa, yang seharusnya dihukum akibat dosa. Tapi Tuhan oleh darahnya menyucikan saudara dan saya, sehingga kita menjadi orang-orang yang dikuduskan, orang-orang yang dibenarkan. Masalahnya adalah setelah kita dikuduskan, setelah kita dibenarkan, bagaimana kita hidup? Apakah kita hidup dengan standar kita sebagai orang benar, sebagai orang yang sudah dikuduskan tadi? Atau kita masih hidup dengan standar yang lama, yaitu standar orang berdosa, standar orang dunia? Saudara dikasih oleh Kristus, tidak sedikit orang Kristen, orang percaya dalam menjalani hidup tiap-tiap hari masih saja menggunakan standar atau pola hidup yang lama. Ya, mereka bisa saja beribadah kepada Tuhan, tetapi kemudian setelah itu melakukan semua kecemaran, melakukan semua dosa, semua yang menyakiti hati Tuhan. Nanti ibadah lagi. Apa saudara pernah ketemu dengan orang yang seperti itu? Pernah ketemu? Saudaraku dikasih oleh Tuhan, orang-orang demikian jelas mereka tidak akan mengenakan yang disebut tadi lenan halus. Sebab lenan halus berbicara tentang perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Dan yang pasti begini saudara, orang-orang yang masih terus melanjutkan dengan standar hidup yang demikian dapat dipastikan tidak akan ikut di dalam lakah atau harpazo atau rapture tadi. Sebab yang diangkat, yang diambil mempelainya yang siap sedia, yang sudah mempersiapkan diri hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sendiri berulang kali menyampaikan di dalam perumpamaan-perumpamaan. Saya ingat Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang perjamuan kawin, ya, di mana ada 10 gadis di sana yang menanti-nantikan mempelai laki-laki. Masih ingat tentang perumpamaan ini? Ya, 5 adalah gadis yang bijaksana, 5 adalah gadis yang bodoh. Mereka sama-sama menanti-nantikan mempelai laki-laki. Tetapi karena mempelai itu tidak kunjung datang, ya, tidak datang-datang, maka mereka menjadi mengantuk dan tertidur. Tiba-tiba tengah malam terdengar orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia. Mempelai datang, songsonglah dia." Maka 10 gadis ini bangun, ya, yang 5 bersiap dengan pelitanya yang masih menyala, sementara yang 5 lagi yang bodoh, mereka melihat pelita mereka hampir padam. Lalu mereka datang kepada yang 5 yang bijaksana, "Bagi kami sedikit minyak supaya pelita kami tidak padam." Tetapi yang bijaksana berkata, "Jangan, sebab kalau kami memberikan kepadamu nanti tidak cukup. Buat kami tidak cukup, buat kamu juga tidak cukup. Pergi beli saja di luar." Dan akhirnya 5 gadis yang bodoh pergi keluar mencari minyak. Sementara mereka pergi, ini yang terjadi. Mempelai laki-laki itu datang. Dan 5 gadis yang bijaksana yang membawa pelita dan juga cadangan minyaknya, mereka masuk ke dalam perjamuan kawin tersebut. Lalu yang 5 yang bodoh setelah mendapatkan minyak mereka datang. Tapi sayang sekali, pintu sudah ditutup. Tidak ada gunanya lagi kalau pintunya sudah ditutup. Sekalipun bawa pelita, sekalipun bawa minyak yang berlimpah-limpah, tidak ada lagi gunanya. Sebetulnya perumpamaan ini kan berbicara bagaimana kita harus menanti-nantikan Tuhan. Amin. Biarlah kita senantiasa mempersiapkan diri. Loh, mempelai tidak datang-datang, itu harus dimaknai sebagai sebuah kesempatan. Amin.
Mempelai yang tidak datang-datang tadi jangan dianggap sebagai mempelai yang lalai, justru sebuah kesempatan. Mari mempersiapkan diri. Seandainya mereka tidak tertidur, ya, mempelai yang bodoh yang tidak bawa minyak itu tidak tertidur, sementara mempelai laki-laki itu belum datang, mereka harusnya bisa mencari, kan? Kenapa mereka mencarinya setelah mempelai laki-laki itu datang? Kan sudah terlambat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Seharusnya ketika mereka sadar mereka punya pelita akan padam karena tidak ada cadangan minyak, dan mereka bisa melihat di depan mata mereka sendiri ada 5 gadis bijaksana yang bawa pelita dan bawa cadangan minyak. Kan mereka bisa mencontoh sebetulnya. Mereka bisa belajar. Di sinilah kita harus mencermati betul perumpamaan ini. Seringkali kita bersama-sama, ya, kenapa kita tidak belajar juga dari sesama kita, anak Tuhan yang mempersiapkan diri? Kalau ada orang yang sedang mempersiapkan diri, mari kita perhatikan. Lalu kemudian kita teladani, kita contoh, ya, sehingga pada akhirnya kita sama-sama siap. Itulah gunanya belajar, kan saudara, ya. Kita bersyukur ada orang-orang yang bisa kita teladani. Ya, jangan sia-siakan itu. Jadi kalau mempelai itu belum datang, itu sebuah kesempatan. Katakan bersama saya, kesempatan. Lebih keras lagi katakan, kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk kita mempersiapkan diri. Jangan ketika mempelainya sudah datang baru sibuk, baru kemudian panik, ya, mencari, dan akhirnya pintu sudah tertutup, percuma, ya. Bahkan kalau saudara perhatikan di dalam Injil Matius pasal 22, Tuhan Yesus pernah menyampaikan suatu perumpamaan yang begitu jelas tentang kerajaan sorga, yaitu tentang seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya, ya. Nah, ternyata saudaraku dikasih oleh Tuhan, orang-orang yang sudah menerima undangan, ya, mereka sudah ada di list daftar undangan itu, mereka sudah terima undangannya. Pada waktu acara tersebut, perjamuan kawin anak daripada sang raja, mereka tidak ada yang mau datang. Sampai sang raja mengutus hamba-hambanya untuk memberitahukan bahwa pesta sudah dimulai, hidangannya semua sudah tersedia. Ayo datang, kamu sudah punya undangan, ayo masuk. Tapi ini yang terjadi, orang-orang yang menerima undangan tersebut tetap tidak peduli. Mereka tetap pergi ke ladangnya dan bekerja. Bahkan mereka menganiaya dan membunuh hamba-hamba daripada sang raja tersebut. Lalu kemudian sang raja berkata kepada hamba-hambanya, pengawal-pengawalnya, supaya mengundang saja semua orang yang dijumpai untuk masuk ke dalam perjamuan kawin anaknya tersebut. Ini kan sebetulnya menggambarkan ada satu bangsa yang sudah mendapatkan undangan jauh-jauh hari untuk menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Siapa mereka? Ya, bangsa Israel. Tuhan Yesus datang sebetulnya kan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tetapi sungguh disayangkan, mereka menolak Dia. Mereka menolak. Bahkan mereka menganiaya. Mereka menyalibkan. Tapi Bapa di sorga kemudian memberikan kesempatan itu untuk mengundang bangsa-bangsa lain untuk menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus. Kita mengucap syukur kalau hari ini kita termasuk orang-orang yang boleh menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Berapa banyak yang bersyukur karena kita menerima keselamatan, karena engkau menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Boleh angkat tangan saudara, beri dulu tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Nah, di dalam pesta tersebut kemudian sang raja itu berkeliling, ya. Dan ia mendapati begini saudara, ternyata ada orang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Ya, jadi dia masuk ke pesta tapi tidak mengenakan pakaian pesta. Kalau kita membaca tadi di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19, sekarang kita mengerti. Ternyata ada orang yang tidak mengenakan yang disebut tadi lenan halus.
Lenahnalus berbicara apa, saudara? Ya, perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Maka kemudian raja itu memerintahkan kepada pengawal-pengawalnya untuk mengeluarkan orang itu dan mendapatkan hukuman. Saudara, oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita terus mempersiapkan diri kita dengan hidup dalam kebenaran, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Apa sih perbuatan-perbuatan yang benar itu? Yaitu perbuatan sesuai dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itulah kebenaran. Jangan berdasarkan apa kata orang. Perbuatan benar bukan berdasarkan pemikiran kita masing-masing. Perbuatan benar bukan berdasarkan apa pendapat masyarakat. Perbuatan benar berdasarkan Alkitab atau firman Tuhan. Sudahkah kita sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh korban Kristus sungguh-sungguh hidup melakukan firman Tuhan? Kalau mempelai itu belum datang-datang juga, itu sebuah kesempatan. Itu sebuah kurun waktu yang Tuhan berikan untuk kita mempersiapkan diri, bukan? Jangan sia-siakan itu. Amin. Ya, ada orang yang berkata, Pak Pendeta, saya sudah bersiap-siap sekian lama, tetapi kok Tuhan belum datang-datang. Lalu saya bertanya kembali, lalu apa Bapak kemudian mau kembali lagi hidup dalam dosa? Oh tidak, Pak. Ya sudah, bertekunlah, setialah, taatlah sampai akhir, bukan? Oh iya, saudaraku dikasih oleh Tuhan, dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, ini standarnya, saudara. Ini standarnya buat saudara dan saya. Kalau saudara berkata saudara ada di dalam Yesus Kristus, dikatakan ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apa yang Kristus lakukan sepanjang kehidupannya? Tidak lain, dia hanya melakukan kehendak Bapaknya di sorga. Nah, kalau saudara mau tahu apa saja kehendak Bapa di sorga, ya bacalah firman Tuhan. Amin. Jangan jadi orang Kristen katanya. Mari kita baca apa yang firman Tuhan katakan. Kita baca apa yang menjadi kehendak Bapa yang dituliskan dalam firman-Nya. Maka kita kemudian dapat mengerti, memahami, lalu kita mulai melakukan semuanya itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kedatangan Kristus Yesus untuk kedua kali sudah semakin dekat. Dengan berjalannya waktu, semakin dekat dan semakin dekat. Berapa banyak di antara saudara yang pagi hari ini engkau mengikuti ibadah online ini, engkau merindukan, engkau ada dalam perkawinan anak domba Allah ini. Berapa banyak di antara saudara yang merindukan mempelai laki-laki sorgawi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita. Mari saudaraku, hiduplah dalam kebenaran. Selagi masih ada waktu, selagi Tuhan belum datang untuk menjemput saudara dan saya, artinya itu kesempatan buat saudara. Lakukan yang benar, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Lakukanlah firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan saudara dan saya tiap-tiap saat. Dan nantikanlah kedatangannya, rindukanlah kedatangannya. Saya percaya bila saat itu tiba, kita tidak ada yang tertinggal. Kita semua akan bersukacita dalam perkawinan anak domba Allah. Amin. Berapa banyak saudara diberkati oleh Tuhan pagi hari ini. Mari saudaraku, kalau engkau diberkati oleh Tuhan, jangan saudara menjadi orang Kristen yang hanya menerima untuk diri sendiri. Kalau saudara diberkati, jadilah berkat buat orang lain. Saudara bisa share video ini kepada keluarga saudara yang mungkin mereka belum memahami, belum mengetahui tentang hal ini. Saudara bisa share itu, dan saudara jadi berkat. Saudara jadi alat di tangan Tuhan. Saudara menjadi duta-dutanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mungkin ada teman-teman saudara di kantor, di perusahaan yang mungkin tidak peduli
Meskipun mereka sudah menjadi orang percaya, orang Kristen, tapi mereka tidak mengerti tentang hal ini. Kesempatan buat saudara berbagi. Saudara bisa share video ini kepada mereka. Dan jangan lupa, setelah di-share, didoakan. Amin. Doakan mereka supaya Roh Kudus menjamah mereka, supaya mereka juga diberi kesempatan yang sama seperti saudara dan saya. Jadilah berkat selagi ada kesempatan. Amin. Muliakan Tuhan dalam hidup ini. Mari saudaraku, kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat saudara dan saya. Dia menggantikan saudara dan saya. 2000 tahun yang lalu, anak domba Allah mati buat saudara dan saya. Untuk keselamatan kita. Dia menanggung hukuman akibat dosa yang seharusnya kita tanggung. Supaya saudara dan saya tidak lagi menanggung hukuman, tapi saudara dan saya menjadi orang-orang yang dikuduskan, orang-orang yang dibenarkan, menjadi anak-anak Allah. Mari persiapkan hatimu, persiapkan dirimu sungguh-sungguh. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Terima kasih kalau Tuhan masih berikan kepada kami kesempatan untuk mempersiapkan diri kami menjelang kedatangan Kristus Yesus untuk kali yang kedua. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus. Layakkanlah setiap kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kuduskan setiap kami Tuhan dengan darah-Mu Tuhan. Kami masuk perjamuan kudus di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudaraku, saudara boleh ambil apa yang saudara sudah persiapkan, baik itu hosti maupun anggur. Kalau di tempat saudara tidak tersedia hosti, saudara bisa menggantinya dengan roti, saudara bisa menggantinya dengan biskuit, crackers, atau apa saja yang ada pada saudara. Kalau saudara juga tidak memiliki anggur perjamuan, saudara bisa menggantinya dengan air putih, teh, atau apa yang ada pada saudara. Karena yang akan kita maknai di sini adalah arti daripada pengorbanan Kristus di kayu salib, tubuh dan darahnya yang diberikan buat saudara dan saya. Mari saudaraku, kita angkat roti kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku ini kasih oleh Tuhan, apa yang aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada waktu malam sebelum ia disalibkan, ia mengambil roti. Lalu ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini setiap kali engkau memakannya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan ini, yang kita pecah-pecahkan ini, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tubuh-Mu dihancurkan buat kami. Tubuh-Mu disesah buat kami ya Tuhan. Hukuman yang tidak seharusnya telah ditimpakan kepada Tuhan. Dan oleh bilur-bilur-Mu lah segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Hidup kami sudah dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Lalu sesudah makan Tuhan Yesus mengambil cawan. Mari kekasih-kekasih Kristus, kita angkat cawan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita hormati darah Kristus. Lalu ia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan berkat yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus.
Mari saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur buat karya Tuhan yang menyelamatkan saudara dan saya. Dia yang begitu mengasihi saudara dan saya. Dia datang buat saudara dan saya. Bersyukur buat campur tangan dan pertolongannya tiap-tiap hari juga dalam kehidupan kita. Terima kasih. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Roh Kudus. Untuk kesempatan pada hari ini kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus melalui perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat karya-Mu yang begitu besar, yang menganugerahkan kepada kami keselamatan dan hidup yang kekal. Biarlah kami sungguh-sungguh hidup di dalam keselamatan itu, mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Selagi masih ada kesempatan, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Karena itu Tuhan, urapilah kami semua, tolonglah kami semua, pegang tangan kami, pegang hidup kami, agar tidak seorang pun menjadi lemah, tetapi kami boleh terus kuat di dalam Tuhan, terus menyongsong kedatangan Kristus untuk kali yang kedua. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini juga kami teringat akan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa buat bangsa kami terkasih. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang melawat bangsa ini. Engkau mencurahkan hujan keselamatan, hujan pertobatan bagi bangsa kami Tuhan. Berkatilah para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari pusat, Bapak Presiden sampai ke daerah-daerah. Biarlah mereka juga boleh menjalankan pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan. Dan kami percaya pada waktunya Indonesia akan penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Dan pakailah setiap kami juga menjadi duta-dutanya Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan akan kebenaran-kebenarannya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Lalu Pak, kami berdoa juga bagi gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia. Di masa pandemi ini, biarlah semuanya tetap berfungsi, semuanya tetap melakukan tugas panggilan yang Tuhan berikan bagi setiap gereja-gereja-Mu. Engkau yang menopang, Engkau yang memberkati setiap gereja-gereja-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Ya Aba, ya Bapa, hamba-Mu secara khusus berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang pada ibadah ini, mereka mengembalikan apa yang menjadi Tuhan, yaitu perpuluhan mereka. Mereka yang membawa persembahan terbaik kepada Tuhan, menabur untuk pembangunan rumah Tuhan, untuk pelayanan gereja-Mu. Berkatilah Tuhan tangan-tangan yang sudah membawa persembahan ini. Kau berkati mereka berlipat-lipat kali ganda. Biarlah hidup mereka semakin menjadi berkat, semakin menjadi saluran berkat di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Rumah tangga, keluarga mereka, semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat yang terbaik ini Tuhan, kami juga rindu untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, mempelai-mempelainya Tuhan Yesus, kita sudah tahu akan tiba waktunya nanti kita akan ada dalam perkawinan anak domba Allah. Persiapkan dirimu baik-baik, persiapkan dengan hidup dalam kebenaran. Lakukanlah perbuatan-perbuatan yang benar sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan. Mari angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan dan arahkanlah hatimu kepada Allah Bapa di sorga, sumber segala berkat, dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama berkata amin. Haleluya. Aku hendak muliakan Tuhan
selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia, selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak muliakan Tuhan, selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia, selama aku hidup, selagi ku ada. Tuhan itu Raja untuk selamanya. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Aku hendak muliakan Tuhan, selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia, selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak muliakan Tuhan, selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia, selama aku hidup, selagi ku ada. Tuhan itu Raja untuk selamanya. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Tuhan itu Raja untuk selamanya. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Muliakan Tuhan, selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia, selama aku hidup, selagi ku ada. Selama aku hidup, selagi ku ada. Selama aku hidup, selagi ku